Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Saya akan menayangkan Prabu Siliwangi akan menitis. Pada malam hari saya lagi meditasi. Dalam meditasi saya minta petunjuk dan minta untuk ketenangan batin saya. Pada saat yang hening, muncullah di depan saya namanya Rahyang Joyodarmo. Saya nanya, bagaimana kamu datang di sini? Apakah ada keperluan dan apa ada utusan dari Prabu Siliwangi? Dia bilang sama saya bahwa dia diutus oleh Yang Prabu Siliwangi. Memang Yang Prabu Siliwangi ada apa? Saya diutus oleh Yang Prabu Siliwangi bahwa Yang Prabu Siliwangi akan mengadakan sayembara. Sayembara apa yang akan dilakukan oleh Yang Prabu Siliwangi? Menurut keterangan yang diperoleh dari Yang Prabu mengatakan bahwa sekarang saatnya Yang Prabu akan menitik seseorang yang bisa meneruskan apa yang dicita-citakan oleh Yang Prabu Siliwangi. Maka dari itu Yang Prabu Siliwangi mengadakan sayembara untuk mengangkat pusaka-pusaka Yang Prabu, termasuk Kujang Kembar, juga termasuk Ciung Wanara, juga ada pusaka-pusaka yang lain. Terus saya nanya kepada Rahyang Joyodarmo, di mana tempat yang akan diselenggarakan sayembara tersebut. Yang Rahyang Joyodarmo mengatakan bahwa Yang Prabu Siliwangi akan menggelar sayembara di tempat di mana petilasan Yang Prabu Siliwangi, di dekat Gunung Salak dan di puncak Telaga Warna. Di situ ada tempat petilasan Yang Prabu Siliwangi. Terus kapan akan ditentukan waktunya? Dia bilang tidak lama lagi akan diadakan di sono dan sekarang mengundang beberapa orang yang suruh datang di tempat tersebut dan juga banyak tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh spiritual, para sesepuh dan juga para kesatria-kesatria, para semua yang mau mengikuti sayembara dipersilahkan datang di mana tempat yang disediakan di tempat petilasan tersebut. Setelah datang waktu yang ditentukan, saya datanglah di tempat di mana diadakan sayembara tersebut. Dalam sayembara tersebut saya mengamati dan melihat
jalannya sayembara sampai selesai. Pada saat itu Eyang Prabu mengatakan, ini saya mengadakan sayembara di sini karena menurut firasat saya ini nanti ke depannya akan ada cobaan ujian yang lebih berat. Jadi saya akan membantu semua yang bersedia datang ke sini. Siapa saja yang bisa mengangkat pusaka-pusaka saya ini, nanti saya akan mendampingi dan juga akan mendukung, merestui, membantu apa yang dihadapi ke depan nanti. Saya akan membantu supaya meringankan beban kalian semuanya. Maka daripada itu saya adakan sayembara di sini. Jadi istilah dalam pewayangan, istilah dalam pewayangan Mahabharata, saya akan mendukung, membantu dalam pewayangan. Ibarat Krishna itu akan menitis ke Prabu Jayabaya dan Prabu Jayabaya menitis ke Anglingdarma. Itu gambaran di dalam Mahabharata. Tetapi di alam sekarang ya mendukung, merestui, membantu. Jadi siapapun yang bisa mengangkat pusaka saya ini nanti ke depannya saya akan membantu dan mendukungnya. Setelah itu semua pusaka-pusaka diletakkan di tempat di mana diadakan sayembara tersebut. Sayembara ini diperuntukkan untuk semuanya, jadi tidak pandang bulu. Siapapun orangnya, siapapun yang bersedia mengikuti sayembara ini, nanti semua janji-janji yang Prabu akan diberikan, yaitu nanti akan membantu di masa mendatang. Karena di masa mendatang menurut Yang Prabu akan menghadapi cobaan, maka daripada itu Yang Prabu perlu membantu, dan membantu tersebut membutuhkan seseorang yang dipilih sendiri oleh Yang Prabu dengan cara dia mengadakan sayembara. Setelah itu sayembara dimulai. Pertama-tama yang disayembarakan diangkat adalah pusaka kujang kembar. Setelah kujang kembar disayembarakan, banyak juga yang tidak bisa mengangkat, dan juga akhir cerita terangkatlah pusaka kujang kembar tersebut. Setelah kujang kembar terangkat, berikutnya namanya keris Siung Wanara. Keris Siung Wanara itu diangkat juga, dan sebagai istilahnya tambahan-tambahan, banyak beberapa pusaka yang diikut sertakan karena kelasnya berbeda-beda dan nanti istilahnya sebagai pengikut-pengikutnya. Setelah semua dipersiapkan, setelah ngambil pusaka Siung Wanara, ada pusaka yang berwujud mahkota. Setelah diangkat mahkota, keluarlah wujud bayangan Wahyu Makutharama, juga Wahyu Panjangyuswa, juga Wahyu Karahayon,
dan juga wahyu ketentreman, dan juga wahyu ponco darmo. Setelah itu diangkatlah keris yang namanya Ciung Wanara. Setelah keris Ciung Wanara, mengangkatlah sebuah pedang. Setelah mengangkat sebuah pedang, mengangkat lagi sebuah golok. Setelah semua selesai, Yang Prabu mengatakan, jadi semua yang berhasil mengangkat pusaka-pusaka tersebut jangan berbangga hati, karena tugas kalian kedepannya akan lebih berat daripada keadaan sekarang. Jadi menurut feeling saya, ini kedepannya ada ujian yang berat. Maka dari itu saya kepingin membantu kalian. Saya akan membantu dan mendukung kalian. Istilahnya dalam pewayangan menitis, itu istilah dalam pewayangan. Setelah saya selesaikan masalah sayembara tersebut, semua yang hadir di sini nanti semua akan termasuk jadi asuhan saya, dan semua akan saya lindungi semua, terutama yang sudah bisa menyelesaikan sayembara tersebut. Demikianlah pengalaman saya untuk mengikuti jejak Yang Prabu Siliwangi dan Yang Rahyang Joyodarmo yang mengadakan sayembara. Mudah-mudahan tayangan saya ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini, dan jangan lupa komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu update video saya berikutnya. Terima kasih, semoga senantiasa Tuhan melindungi kita semua. Amin.